Ya, puji nama Tuhan. Shalom. 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 Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat bertemu dalam kasih Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Amin. Pada pagi hari ini kita kembali datang kepada Tuhan karena kita menyadari kita butuh Tuhan. Amin. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita masuk dalam penyembahan kita berdoa dulu. Silakan Ibu Gembala bawa kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, pada pagi hari yang indah ini Amin. Tuhan, kami merasakan kesehatan sempurna, kesejukan, udara yang baik, segala kemuliaan. Terima kasih bagi nama-Mu Tuhan, buat penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Engkau baik dan sungguh baik. Terima kasih buat belas kasihan-Mu. Segala kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Hari ini kami meninggikan, memuji Engkau. Urapi kami dengan urapan yang baru. Amin. Urapi sinyal semuanya Tuhan. Wifi jemaat-jemaat Tuhan, kota jemaat-jemaat Tuhan, Engkau pimpin, Engkau tolong. Dan biarlah Tuhan, penyembahan pujian firman ini jelas. Amin. Jelas tiba di rumah mereka masing-masing. Dan kami semua membuka hati untuk lebih dekat, berjumpa intim dengan Tuhan. Hari ini kami percaya lewat tayangan ini semua diberkati. Amin. Orang-orang yang tidak punya pengharapan memiliki pengharapan kembali. Amin. Dibangunkan usaha bisnis mereka kembali. Amin. Di dalam nama Yesus. Dalam nama kami percaya Engkau turut bercampur tangan dalam tempat ini. Mari kita sembah Dia, tinggikan Dia. Haleluya. Mari sembah Dia, tinggikan Dia. Allah kita, Allah yang kami menyembah-Mu, Allah yang ajaib. Dia datang menghampiri saudara dan saya di tempat ini, bahkan di rumah masing-masing. Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur. Yesus yang layak disembah. Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih waktu bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Saat ini kami datang kepadamu. Haleluya. Saat ini. Haleluya. Amin. Saat ini saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan. Saat ini saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembahkan hadirat-Mu ku rasakan saat ini urapan-Mu ku rasakan saat
saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat ini Tuhan. Amin, haleluya. Saat ini saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan. Saat ini saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembahkan hadirat-Mu ku rasakan saat ini urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Lagi saat ini. Katakan kepada Tuhan. Saat ini saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembahkan saat ini saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembahkan. Mari semua angkat tanganmu tinggi-tinggi pada Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini urapan-Mu ku rasakan. Mari semua merasakan saat urapan aku Tuhan pada pagi hari. menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu Mari kita semua merasakan hadirat Tuhan. ku rasakan Urapan Tuhan saat ini urapan
urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat aku menyembah Kau Tuhan, saat aku menyembah Kau Tuhan. Mari kita semua sembah Dia. Haleluya. Hadirat-Mu mengalir, mengalir, mengalir. Hadirat-Mu mengalir. Kami sembah. Haleluya. Haleluya. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu terjadi di tempat ini ya Tuhan. Haleluya. Ya radadada bashe. Hadirat-Mu terjadi di tempat ini. Haleluya. Oh ya radadada bashe. Oh ya radadada bashe. Mengalir, 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 mengalir. Mengalirlah kuasa-Mu. Haleluya. Sialalala bashe. Mengalirlah kuasa-Mu Tuhan. Kaulah yang besar, Kaulah yang ajaib, Kaulah yang luar biasa. Kami bandingkan punya Tuhan seperti Engkau. Kami bangga Tuhan-Mu, oh yang begitu besar. Haleluya. Yesus Tuhan Raja yang hidup. Mengalir, 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 mengalir. Mengalirlah kuasa-Mu Tuhan. Ya radada bashe. Oh ya radada bashe. Haleluya. Ya radada bashe. Mengalirlah kuasa-Mu Tuhan. Kami semua umat-Mu layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa menyembah meninggikan Nama.
layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan, dipuji, disembah, diagungkan, ditinggikan. Ya rada basyam rada syara rada basiki wala 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 wala. Haleluya. Kau Allah yang hebat, Kau Allah yang ajaib. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami bangga punya Tuhan seperti Engkau. Syararararara basi, mengalirlah. Hanya Kau Allah kami, Allah yang hidup, Allah yang menolong, Allah yang menentukan tiap langkah-langkah hidup. Haleluya. Oh ya rada basi. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang luar biasa. Haleluya. Ya rada basiki bala 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 bala. Ya rada basi. Haleluya. Tinggikanlah dirimu Tuhan, tinggikanlah dirimu Tuhan. Haleluya. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Jemaatmu bertemu Tuhan dengan bekasmu. Menyenangkan-Mu Tuhan, itulah kerinduan kami. Menyenangkan hatimu, itu kerinduanku. Pagi ini biarlah Kau disenangkan ya Tuhan, biarlah Kau disenangkan. Haleluya. Maka puji layaklah segala bangsa. Haleluya. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang hidup, layak disembah.
segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah kami di sini sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah kami di sini sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, Glory, haleluya, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, mari senangkan hati Tuhan, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, cari perkenanan Tuhan, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku,
menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Amin. Itulah satu kerinduan kami Amin. yang tidak bisa lepas daripada hidup kami. Amin. Karena kami percaya waktu kami menyenangkan hati-Mu, maka Engkau disenangkan. Waktu Engkau disenangkan, maka pintu-pintu berkat-Mu akan tercurah dalam hidup kami. Baik dalam kesehatan kami, keluarga kami, ekonomi kami, usaha bisnis, pelayanan kami. Kami percaya Tuhan ada bersama kami pagi hari ini. Oleh karena itu berbicaralah Engkau ya Tuhan, agar kami boleh tetap dalam posisi naik, posisi yang level bertambah dan tidak pernah turun. Yes. Oleh karena itu kekuatan, penghiburan itu yang Tuhan turunkan pada pagi hari ini, dan impartasi daripada firman-Mu membuat kami mampu melakukan hal-hal yang besar. Oleh karena itu terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur buat penyertaan-Mu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang siap mendengarkan firman Tuhan bahkan melakukannya, sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi shalom. Shalom. Iya, apa kabar? Luar biasa. Iya. Iya. Jangan ada gangguan. Minum dulu ya. Bapak Ibu juga boleh minum ya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, satu judul yaitu tembok penghalang diruntuhkan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saat-saat sekarang ini banyak tembok-tembok yang menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan ya. Banyak sekali Bapak Ibu Saudara sekalian, dan itu mengakibatkan yang baik yang Tuhan sudah persiapkan kepada kita tidak turun atas kita. Tembok-tembok apakah itu Bapak Ibu? Ya bisa dikatakan tembok-tembok kemalasan, iya kan? Tembok-tembok kejenuhan, kesombongan, bahkan juga kesombongan. Itu semua tembok Bapak Ibu yang menghalang hal-hal yang baik turun atas kita. Iya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau belajar bahwa dulu ada dalam Alkitab tercatat ya, dulu di bangsa Israel pernah mereka mengalami yang namanya ada tembok yang begitu kuat, kokoh, besar, dan tidak mungkin untuk dihancurkan atau diruntuhkan ya, yang dibuat oleh musuh-musuh mereka pada saat itu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini kita mau belajar ya, kita lihat dalam Yosua 6 ayat 1 sampai 27. Nanti Bapak Ibu boleh baca lebih lengkap, namun karena waktu juga ya, karena Bapak Ibu akan siap-siap mempersiapkan hal-hal yang berkenaan dengan kegiatan Bapak Ibu sehari-hari. Jadi kita selalu sampaikan firman yang sederhana, firman yang singkat, yang gampang untuk kita ambil intinya atau dicerna intinya ya. Jadi kita tidak bahas terlalu banyak, yaitu kita baca dalam Yosua 6 ayat 1 dikatakan demikian, dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel, tidak ada orang keluar atau masuk. Wah, luar biasa ya. Jadi ada tembok yang namanya tembok itu tembok Yeriko. Bapak Ibu Saudara sekalian, ditutup dan bangsa Israel tidak bisa masuk dan tidak juga bisa keluar. Artinya terisolasi. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita lihat apa sebenarnya yang dimaksud dengan tembok-tembok ini ya. Kita belajar dulu bahwa dikatakan iblis selalu merancangkan hal-hal yang jahat bagi kehidupan manusia. Amin. Iya, jadi itu adalah pekerjaan iblis, karena dia itu tujuannya ada di bumi ini memang untuk melakukan hal-hal yang jahat, hal-hal yang merusak, hal-hal yang membuat anak-anak Tuhan menjadi pengikutnya. Kita tahu bahwa iblis dulu adalah seorang malaikat pemuji ya, bahkan dia ingin menyamai Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, akhirnya singkat kisahnya bahwa akhirnya dia dikutuk dan
diturunkan di bumi. Jadi iblislah awalnya yang menguasai bumi, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Makanya di Yohanes 10 ayat 10a dikatakan pencuri atau iblis itu datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Jadi jelas Bapak Ibu. Jadi tidak ada yang baik dalam iblis. Oke, makanya kalau ada orang yang pergi ke dukun minta kekuatan dari roh jahat, ya kan, orang-orang yang sudah meninggal atau orang-orang yang tersohor dulunya waktu hidup meninggal minta kekuatan, minta pelet untuk mencari jodoh, ya kan, atau pemanis atau pelaris buat dagangan atau usaha bisnis, itu tidak ada yang baik di situ, tidak ada yang benar di situ. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada yang benar dalam iblis, karena tujuannya adalah mencuri. Sekalipun dia kasih dulu, tetapi itu akan dicuri lebih daripada apa yang dia kasih, dan pada akhirnya akan membunuh. Makanya dalam anggota keluarga kadang-kadang kalau pakai pertolongan iblis, kaya, diberkati, tetapi diambil lagi, bahkan ada tumbal, membunuh. Ada anggota keluarga yang ditumbalkan, biasanya orang-orang yang terbaik gitu, orang-orang yang dikasihi, biasanya itu yang diminta ya, bahkan membinasakan, akhirnya tidak bisa masuk surga. Bapak Ibu, ini ada satu penjelasan yang singkat. Itulah sebabnya iblis selalu mencari-cari bagaimana supaya orang percaya hidup dalam kegagalan. Kegagalan itu adalah tidak menyelesaikan sampai akhir, tidak menikmati sampai akhir. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan mau kita menikmati sampai akhir. Haleluya. Tetapi iblis memberi dan berhenti di tengah jalan, tidak menikmati. Inilah sebenarnya yang diinginkan oleh iblis. Iblis berusaha menutup pintu-pintu kesempatan bagi keberhasilan kita semua. Amin. Bahkan dia ingin menutup jalan berkat. Wow. Sebenarnya Tuhan bukannya tidak mendengar doa-doa Bapak Ibu kita semua. Dia dengar. Tapi ada waktu-waktu yang tepat Tuhan mau berikan apa yang menjadi pergumulan doa kita. Makanya dikatakan waktu Tuhan waktu yang terbaik, indah pada waktunya. Tetapi iblis membutakan mata rohani kita, kepercayaan kita, menutup kesabaran kita, sehingga kita mempergunakan cara-cara gampang, cara-cara instan untuk diberkati. Ini yang salah. Jadi iblis sedang mencari jalan bagaimana agar kita gagal. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah hal-hal yang dilakukan iblis, merubah pikiran-pikiran positif kita menjadi pikiran-pikiran yang negatif. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan yang memiliki sebenarnya rancangan yang indah dalam hidup kita. Amen. Ya, jadi bukan kita yang menentukan rancangan indah dalam hidup kita. Sekalipun kita bekerja keras, kita rajin berdoa, beribadah, bukanlah untuk menentukan ataupun membuat rencana kita itu menjadi rencana yang indah dalam hidup kita. Tetapi sebenarnya kerja keras kita, kedekatan kita dengan Tuhan itu adalah untuk memuluskan ataupun untuk menerima rencana-rencana indah yang Tuhan buat dalam hidup kita. Amin. Makanya dalam segala perencanaan kita libatkan Tuhan, karena Tuhan, kita akan sesuaikan rencana Tuhan dengan rencana kita. Haleluya. Sebab dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi Tuhan yang mengetahui rancangan-rancangan itu, jadi bukan kita. Makanya firman Tuhan ada yang berkata, kita bisa merencanakan besok saya berbuat ini, besok lusa saya berbuat begini. Tetapi Tuhan bilang, bukan rencanamu yang jadi, tapi rencanaku, kata Tuhan. Amin. Makanya Bapak Ibu mungkin pernah mengalami, Bapak Ibu sudah buat rencana yang baik, Bapak Ibu sudah berdoa, atur strategi, tetapi tidak terjadi keberhasilan, gagal.
ataupun hasilnya tidak maksimal. Ini bukanlah satu kesalahan yang kita lakukan, tetapi karena memang rencana Tuhan tidak bisa diganggu gugat. Amin. Haleluya. Karena Tuhan yang mempunyai rancangan itu sendiri. Jadi dikatakan selanjutnya, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan-rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Bahkan dikatakan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Sekalipun mungkin kita waktu menjalaninya sepertinya tidak ada tanda-tanda kehidupan, tidak ada tanda-tanda keberhasilan, dan iblis berkata dalam pikiran kita, ngapain kamu ikuti jalannya? Itu lambat, ini yang cepat, ini yang bisa menyembuhkan. Makanya banyak anak-anak Tuhan dalam perjalanan ini gagal. Karena sudah dirubah cara berpikirnya. Bukan cara berpikir seperti Allah berpikir, tetapi cara kita berpikir seperti iblis berpikir. Ini Bapak Ibu hati-hati ya. Bapak Ibu, bagaimana caranya supaya rancangan Tuhan tergenapi dalam hidup kita dan pintu-pintu kesempatan itu terbuka? Karena iblis tadi menutup ataupun menghalanginya, dan tembok-tembok penghalang diruntuhkan. Ada cara-cara yang perlu kita lakukan ya. Kita lihat tadi bagaimana tembok Yeriko itu ditutup rapat dan tidak bisa keluar dan tidak bisa masuk bangsa Israel ya. Jadi kita belajar saat ini, Bapak Ibu, ketika Tuhan memerintahkan, kalau kita baca selanjutnya, ketika Tuhan memerintahkan orang-orang Israel untuk mengelilingi kota Yeriko, bayangin, mereka kelilingi, disuruh berapa kali? 7 hari lamanya, di mana pada hari ke-7 mereka harus mengelilingi sebanyak 7 kali. Hari pertama disuruh keliling 1 kali, hari kedua disuruh keliling 1 kali, dan hari yang ke-7-nya itu 7 kali mereka berputar-putar mengelilinginya. Itu adalah perintah Tuhan. Bangsa Israel pada saat itu dalam kesulitan, dan biasanya bangsa Israel kalau udah kesulitan dan mereka sudah habis cara dan mereka dalam tertekan, mereka taat kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita jangan seperti bangsa Israel jasmani ya. Bangsa Israel jasmani itu kalau sudah kepepet baru mempet kepada Tuhan, ya kan? Kalau sudah kepepet baru mepet sama Tuhan. Artinya baru merapat kepada Tuhan. Tetapi waktu lagi diberkati, lagi banyak uang, lagi mereka happy, mereka senang-senang, mereka terbebas dari segala musuh, mereka mulai melonggarkan jarak dengan Tuhan. Ini yang salah. Jadi kita sebagai Israel rohani, Bapak Ibu yang sudah ditebus oleh darah Yesus dan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, tetaplah merapat kepada Tuhan. Amin. Tetap jalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Jangan masalah dulu baru merapat. Haleluya. Bapak Ibu perhatikan, mereka taat. Oh, haleluya. Jadi bangsa Israel sering taat, tetapi lebih sering tidak taat. Perhatikan, waktu mereka taat kepada Tuhan, mereka taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Juga ketika diminta untuk tidak mengeluarkan sepatah kata pun saat mengelilingi kota Yeriko. Bayangin, di Yosua 6 ayat 10 dikatakan seperti itu. Waktu mengelilingi tembok Yeriko, mereka dilarang untuk mengeluarkan sepatah kata pun, karena memang Tuhan tahu bahwa bangsa Israel itu penuh dengan persungutan. Karena saya percaya ada juga di antara mereka, dari begitu banyak orang pasti ada mereka yang bersungut-sungut. Mana katanya dikelilingi setiap hari, kok enggak runtuh-runtuh, kok enggak rubuh-rubuh, apa gunanya, apa manfaatnya? Kita menghabisin kerjaan, ngabisin tenaga, habisin waktu. Mungkin akan Anda berkata seperti itu ya. Dan saya pernah share kepada satu jemaat, mana itu Tuhan, mana itu kebaikannya, orang lain ditolong saya kok enggak. Seperti itu. Makanya Tuhan melarang pada saat itu, jangan berkata sepatah kata pun
Artinya biarlah tetap mereka tetap mengelilingi, amin, dan tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan sedang bekerja untuk mereka, amin, haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, perhatikan bahwa tembok yang tebal sesungguhnya bukanlah penghalang untuk kita meraih kemenangan, amin, haleluya. Sekalipun tebal tembok itu, ada hal-hal yang menghalangi, mungkin keterbatasan dalam cara kita berpikir Bapak Ibu, ataupun pendidikan kita, ataupun modal kita, ataupun orang-orang di sekitar kita banyak yang menghambat kita atau melecehkan kita. Itu bukan satu tembok yang tebal yang menghalangi untuk kita meraih kemenangan, amin. Tapi kita harus ingat bahwa tidak ada kemenangan tanpa usaha, kesabaran, ketekunan, dan ketaatan. Oleh karena itu Bapak Ibu, apapun yang Bapak Ibu lakukan hari ini, mungkin engkau saat ini mengalami pergumulan dalam keluarga, ya, mungkin dalam keluarga itu nggak bisa dipertahankan, ataupun usahamu nggak bisa naik-naik, engkau sudah dongkrak, engkau sudah pinjam modal untuk tetap membuat usaha itu tetap naik, ataupun mungkin anak-anak sudah diarahkan tetapi masih membandel. Bapak Ibu Saudara perhatikan ya, semuanya akan kita raih kemenangan, yaitu harus tetap berusaha. Amin, haleluya. Bukan engkau berkata, ini keluarga saya kok susah banget dibawa kepada Tuhan, disuruh beribadah kok malas beribadah, disuruh doa malah tidur. Perhatikan, engkau tetap harus berusaha agar anggota keluargamu boleh mengalami kemenangan, amin. Usaha, dan engkau perlu sabar. Memang di sini Bapak Ibu ya, sakitnya di mana? Di sini sakitnya. Untuk mengarahkan yang baik, untuk naik ke level yang berikutnya, perlu kesabaran, bahkan ketekunan dan ketaatan. Tanpa itu semuanya, maka tidak ada usaha yang berhasil. Tetapi usaha yang berhasil dan butuh kemenangan ataupun mengalami kemenangan, butuh usaha, kesabaran, ketekunan, dan juga ketaatan. Bapak Ibu Saudara sekalian, menurut akal manusia mustahil tembok Yeriko runtuh bila hanya dikelilingi saja. Mustahil Bapak Ibu. Coba saat ini tembok rumah Bapak Ibu Saudara sekalian keliling sampai 1000 kali keliling, rubuh nggak dia? Tidak bakalan rubuh. Tetapi karena ini Tuhan yang bicara, Dia pasti tahu caranya bagaimana untuk merubuhkannya, amin. Perhatikan Bapak Ibu, kesabaran orang-orang Israel melakukan perintah Tuhan pada saat itu, ya, tidak berbicara sedikit pun mengelilingi tembok Yeriko, dan juga ketekunan mereka mengelilingi kota itu. Perhatikan Bapak Ibu, akhirnya membuahkan hasil. Tembok penghalang itu runtuh Bapak Ibu, runtuh, hancur lebur. Dan keberadaan tabut perjanjian di tengah orang Israel adalah lambang dari kehadiran Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu kehadiran Tuhan ada di sana, nyata di sana, maka tembok-tembok itu dihancurkan. Karena apa? Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Bahkan perkara-perkara yang besar yang tidak mungkin mereka akan berhasil, Tuhan bisa lakukan itu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi Tuhan tak ada yang mustahil, amin. Tetapi terkadang kita meragukannya. Haleluya, puji Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu, ambil dalam komitmenmu hari ini. Apapun pergumulan kita hari ini, mungkin tantangan kita begitu berat, beban kita begitu sulit, dan pergumulan kita begitu menyakitkan untuk dilalui atau dikerjakan. Perhatikan, Tuhan tidak pernah membiarkan kita, sebab bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tembok persoalan sebesar apapun, asal kita taat melakukan apa yang Tuhan mau dari hidup kita, maka saya percaya semua akan diruntuhkan dan rencana Tuhan terjadi atas hidup kita. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini biarlah apa yang saya sampaikan ini membuat pola pikir kita semua, pola pikir yang maju dan mau menerima apa yang Tuhan perkatakan pagi hari ini, sehingga apapun pergumulan kita yang kita bawa pagi hari ini bisa diruntuhkan sebagaimana
tembok Yeriko diruntuhkan. Amin. Amin. Sehingga penghalang-penghalang itu tidak ada lagi dan berkat-berkat itu tercurah atas kita semua. Haleluya. Kita panjang umur, sehat-sehat dan mengalami berkat-berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh karena itu pada pagi hari ini kita akan sapa dulu. Kita ucapkan salam kepada teman-teman semua yang sudah bergabung. Kita akan berdoa bersama sebentar. Oleh karena itu, kayaknya lebih oke. Ya, kita sapa dulu keluarga Bu Yeni. Shalom. Shalom. Ya, Tuhan berkati. Ya, ada Yoas juga. Shalom. Ada Bu Yakni. Shalom. Terus ada Ibu Liana Herawati. Shalom. Ada Opung Yosef. Shalom Opung. Terus ada juga Tante Samsidar. Shalom Tante. Terus ada keluarga Ibu Eca Sapitri. Shalom. Terus ada Ibu Loahani. Shalom. Terus ada juga Rahel Piona. Shalom. Terus ada Ibu Judita. Shalom. Ada Bapak Tumpak Silalai. Shalom. Ada Ibu Oilina. Shalom. Kabarnya Ibu Oilina, sukses. Iya, amin. Sukses Kasih selalu. berita dong. Oke, ada Tante Neti Utabara. Salam Tante. Salam buat Tante Naomi di sana ya, sama Tante Rahel ya. Oke, terus ada juga Maya Patricia. Salam. Terus ada Saudara Wahyu Suhardana. Shalom. Ada Ibu Gembala Dewi Lim. Pak Yuswana Hampun. Salam ya. Terus ada Tiu Saputra. Iya, salam ya nak ya. Terus ada juga Bapak Teddy Rudi. Salam. Terus ada Ibu Ida Ana. Salam. Terus ada Ito Ratna Sihombing Tarutung. Salam. Terus ada juga Ferdinand Perdi. Salam. Papua ya, Tuhan berkati. Haleluya. Ya, itu yang ada di WA saya. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa-doa syafaat kita. Kita imani, kita percayai, maka bisa terjadi. Kita angkat pujian, ku dipulihkan, ku disembuhkan. Haleluya. Ku dipulihkan. Amin. Engkau yang sakit, angkat pujian ini dengan sungguh. Masalah persoalan yang kau hadapi, tembok-tembok penghalang selama ini untuk engkau menerima kesuksesan, keberhasilan. Amin. Mari kita alami bersama-sama pemulihan daripada Tuhan. Ku dipulihkan, ku disembuhkan. Ku percaya mujizatmu. Ku percaya mujizatmu. Ku percaya mujizatmu. Ku alami. Haleluya, haleluya. Pada pagi hari ini ya Tuhan, perubahan pola pikir kami menentukan hasil dan cara kami melakukan hal yang terbaik sesuai dengan firman-Mu. Dan kami percaya perubahan-perubahan dalam hidup kami Tuhan sedang tunggu, nantikan mengarah kepada apa yang Tuhan mau. Oleh karena itu terima kasih Tuhan, kalau pagi hari ini kami semua datang kepada Tuhan membawa setiap pergumulan kami, membawa setiap beban kami, bahkan visi misi yang kami lakukan, rancangan-rancangan yang
kami lakukan, kami bawa kepada Tuhan, karena kami percaya Tuhan yang menjadikan berhasil dan beruntung. Oleh karena itu hamba berdoa buat keluarga Ibu Yeni bersama dengan Pak Hari, berkati suami istri ini, berikan kesehatan, kan apa yang mereka kerjakan, diusahakan, biarlah berkat-berkat Allah dicurahkan, bahkan angkat lebih tinggi lagi. Bahkan setiap apapun yang digumuli mereka, biar Tuhan Yesus menolong mereka. Bahkan kedua putrinya, biarlah menjadi putri yang sehat. Bahkan hamba berdoa buat Christine yang dalam pekerjaannya, berkati selalu, angkat lebih tinggi lagi. Bahkan khususnya hari Minggu dia akan wisuda, biar semua Tuhan perlancar. Bahkan jika dalam pendidikannya, berikan kecerdasan, kepintaran, bahkan pakai lebih lagi melayani Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba juga berdoa buat Yoas, berkati, berikan kesehatan, bahkan kecerdasan, kepintaran, bahkan pakai dia melayani Tuhan lebih dahsyat lagi. Hamba juga berdoa buat keluarga Bu Yakni, berkati Bu Yakni, berikan kesehatan yang sempurna, panjang umur, bahkan sukacita yang terus berlimpah-limpah, melihat anak-anak menantu cucunya semua sehat-sehat dan diberkati dalam setiap apa yang mereka kerjakan, usahakan. Bahkan hamba berdoa buat putrinya Pero, berikan kesehatan kepada dia, berkati pekerjaannya, bahkan jodoh yang terbaik yang Tuhan sedang rancang bagi dia, biarlah secepatnya terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan hamba berdoa saat ini buat keluarga Ibu Liana Herawati bersama dengan Pak Titus, berkati suami istri ini, berikan kesehatan, sukacita yang terus berlimpah-limpah. Apapun rencana-rencana yang dibuat, biarlah Tuhan memberkati, khususnya usaha pabrik mereka diberkati. Bahkan setiap hari order semakin bertambah-tambah, dan mujizat berkat selalu mereka alami. Bahkan bentengi pagari, tidak ada pundi-pundi yang bocor, niat-niat orang jahat, mari Tuhan gagalkan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan yang berdoa saat ini buat anak menantu cucunya, Engkau berikan kesehatan yang sempurna, bahkan keberhasilan dalam setiap apa yang mereka kerjakan dalam nama Yesus. Baik keluarga daripada Bapak Edo, bahkan juga kuliah daripada Michelle, menyelesaikan semua dengan baik. Bahkan yang berdoa buat Bapak Lukas, Ade Pak Titus, sembuhkanlah Tuhan dalam nama Yesus, sebab bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa saat ini buat keluarga daripada Opung Yosef, berikan kesehatan, panjang umur kepada Opung Yosef. Bahkan apa yang dikerjakan, diusahakannya, biarlah selalu berhasil dan beruntung. Bahkan doa-doanya buat anak menantu cucu, bahkan cicitnya, semua jawaban daripada Tuhan terjadi. Berikan kesehatan kepada mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, bahkan pergumulan-pergumulan yang dibawa hari-hari ini, khususnya yang dibawa oleh keluarga daripada anak-anaknya, biarlah semua berjalan dengan baik. Hambamu percaya bagi Tuhan tak ada yang mustahil, dan terjadi percepatan sehingga sukacita yang melimpah bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Hambamu juga berdoa saat ini buat Tante Samsidar Huta Barat, Engkau berkati bersama dengan Uda di sana dengan kesehatan yang sempurna. Bahkan adik kami Gilbert diberikan kesehatan, bahkan pekerjaan yang terbaik bagi dia. Hambamu percaya keluarga Tante Samsidar mengalami setiap berkat-berkat Tuhan, karena mereka setia datang kepada Tuhan. Maka apapun menjadi pergumulan mereka, Tuhan selalu menolong mereka. Bahkan kami berdoa buat itonya, yaitu Bapak Tom Huta Barat yang ada di Tarutung, dalam pencalonan kepala desa di periode ini, biarlah kemenangan terjadi dalam nama Yesus. Bentengi pagari dia. Mungkin ada cara-cara curang yang dilakukan oleh orang, kalau Tuhan yang membelanya, maka tidak ada yang bisa mencelakakan dalam nama Tuhan Yesus. Seluruh keluarga besar di Tarutung, Tuhan Yesus memberkati. Hamba juga berdoa saat ini buat keluarga Ibu Lohani bersama dengan Pak Endang, berikan kesehatan, sukacita selalu melimpah-limpah atas hidup mereka. Jadikan mereka menjadi pelayan Tuhan yang luar biasa. Bahkan hamba berdoa buat pekerjaan Pak Endang diberkati, bahkan usaha dagangan daripada Ibu Hani, biarlah Tuhan Yesus memberkati. Bahkan Pak Iwan suami istri yang menjadi teman untuk berdagang di sana yang keliling, biarlah berikan kesehatan, bahkan hikmat Tuhan turun, bahkan semakin setia datang kepada Tuhan. Bahkan hamba berdoa saat ini buat anak-anaknya Pak Endang, Bu Hani, yaitu Febri dalam pekerjaannya, Tuhan berkati. Bahkan juga Erik dalam kuliahnya, Tuhan berkati. Segala biaya dibutuhkan Tuhan sediakan. Bahkan Tius yang datang pagi hari ini berdoa bersama kami, berkati kesehatannya, biar kepintarannya bertambah-tambah, biaya-biaya studinya Engkau sediakan, pakai lebih lagi melayani Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan berdoa saat ini
Ya Tuhan, buat anak kami Rahel Fiona, Amin. kalau Tuhan sudah sembuhkan dia dan hari ini siap-siap untuk bekerja, berikan kesehatan yang sempurna, permanen, bahkan pekerjaannya diberkati, rencana-rencana berikut dalam kehidupannya biarlah mujizat terjadi dalam nama Yesus, bahkan proteksi hidupnya sehingga hidupnya terus menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa buat keluarga daripada Ibu Junita di Belawan. Berkati Ibu Junita, berikan kesehatan, berikan kekuatan, sukacitanya berlimpah-limpah. Apa yang dikerjakan, diusahakan oleh tangannya, biarlah berkat Tuhan dicurahkan. Bahkan hamba berdoa buat kedua putranya, berikan kesehatan, bahkan kesuksesan, keberhasilan. Apa yang dilakukan mereka Tuhan, Engkau memberkati, bahkan angkat lebih tinggi lagi. Bahkan hamba percaya bahwa apa yang digumuli Ibu Junita, khususnya rumah mereka yang belum dibayarkan lunas hari ini, biarlah mujizat terjadi. Berkati mereka, berkati yang menempatinya, sehingga untuk mereka diberkati, mereka tidak menahan-nahan berkat itu, sehingga dia melunaskannya. Roh Kudus yang menjamahnya, Roh Kudus yang melembutkan hatinya, dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa buat keluarga Bapak Tumpak Silalahi, berkati suami istri, berkati anak-anak yang bekerja, bahkan anaknya yang studi, bahkan usaha bengkel mereka diberkati, semakin bertambah-tambah langganan. Bahkan hamba berdoa saat ini buat keluarga Ibu Oelina bersama dengan Pak Pran, berikan kesehatan kepada mereka, kekuatan daripada Tuhan. Apa yang dikerjakan, diusahakan, biarlah Tuhan buat berhasil dan beruntung, khususnya pengurusan tanah yang belum selesai. Hambamu percaya biarlah secepatnya selesai, gol, berhasil dalam nama Yesus. Setiap tembok penghalang biarlah Tuhan runtuhkan pagi hari ini, sehingga bisa transaksi dilakukan dan keluarga ini mengalami berkat-berkat Tuhan dan bisa melanjutkan program-program yang ada dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan hamba berdoa saat ini, biarlah anak mereka Nathan, biarlah Kau berkati kesehatannya, pekerjaannya diberkati, bahkan jodohnya beri yang terbaik. Bahkan hamba berdoa buat Elizabeth, dalam pekerjaannya diberkati, selalu dalam keadaan sehat, bahkan kuliahnya diselesaikan dengan baik, dan segala biayanya Tuhan yang menyediakan. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa saat ini buat keluarga daripada Tante Neti Huta Barat, biar Kau berikan kesehatan kepada dia, kekuatan, penghiburan, bahkan sebagai tim medis, biarlah tangannya, biar tangan yang bertangan dingin, setiap orang yang sakit datang kepada dia sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan hamba berdoa saat ini buat anak-anaknya yang bekerja diberkati, yang masih studi diberkati. Hambamu percaya yang terbaik mereka alami. Bahkan opung yang ada di Tarutung, opung Peboru, sembuhkanlah, pulihkanlah, panjang umur, sehingga dia bisa melihat lebih lama lagi anak-anak menantu cucunya diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa saat ini buat keluarga daripada Ibu Eca bersama Pak Harno, berkati kesehatan mereka, berikan kekuatan, berikan kemampuan untuk berkarya lebih lagi, baik dalam pekerjaan Tuhan, baik dalam usaha mereka diberkati hari demi hari, omset semakin bertambah-tambah dalam nama Tuhan Yesus. Promosikan mereka lebih lagi ya Tuhan. Bahkan kami berdoa buat kedua putranya bertumbuh sehat, pintar, bahkan masa depan yang luar biasa. Bahkan kami berdoa buat keluarga ataupun orang tua Pak Harno, Bu Eca, biar Kau berikan kesehatan, panjang umur, bahkan sukacita mereka bertambah-tambah. Bahkan abang Pak Harno disembuhkan lebih lagi dalam nama Yesus. Bahkan adik daripada Bu Eca, berkati suami istri, berkati kesehatan mereka, anak mereka, usaha mereka, bahkan hari demi hari semakin dekat dengan Tuhan dan mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh berjalan dalam proses demi proses, sehingga mereka berhasil dalam setiap apa yang mereka kerjakan dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa saat ini buat Maya bersama dengan Monik, berkati kesehatan, berkati pekerjaan, angkat lebih tinggi lagi ke level yang lebih tinggi. Bahkan kuliah daripada Maya Tuhan berkati, bahkan segala biaya yang dibutuhkan Engkau sediakan, bahkan orang tua mereka di kampung Tuhan berikan kesehatan dan panjang umur. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa buat keluarga daripada Bapak Wahyu Suhardana, berkati keluarga, berkati kesehatan, apapun saat ini yang mereka gumuli, baik dalam usaha, pekerjaan, bisnisnya, bahkan apa yang dikerjakan oleh tangan mereka, Tuhan selalu buat berhasil dan beruntung dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa saat ini buat keluarga daripada Bapak Teddy Rudi, berikan kesehatan yang sempurna, bahkan juga apa yang dikerjakan, diusahakan, dibisniskan, biarlah selalu berhasil.
Terima kasih Bapak, bahkan anak-anak menantu cucunya semua dalam pemeliharaan Tuhan. Bahkan keluarga Olive Tuhan berkati, khususnya dalam kehamilannya. Biarlah Tuhan berikan kesehatan, dan kapanpun dia akan bersalin, Tuhan proteksi bayi dan ibunya sehat, bahkan biaya-biaya yang dibutuhkan Tuhan yang menyediakan. Bahkan buat orang tuanya yang ada di Garuda, bahkan juga adik, bahkan ponakannya, Tuhan berikan kesehatan yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa buat Ida Ana, berkati, berikan kesehatan. Apa yang dikerjakan hari ini, biarlah berkat-berkat Allah tercurah bagi dia. Bahkan kedua putranya sehat, bahkan apa yang mereka kerjakan diberkati. Masa depan mereka masa depan yang luar biasa. Kami khusus berdoa buat anak kami Stephen, berikan kepada dia hati yang mengasihi Tuhan. Roh Kudus jamah dia Tuhan, Roh Kudus jamah dia Tuhan, sehingga dia kembali kepada Tuhan dan kembali datang beribadah dengan sungguh-sungguh dalam nama Yesus, sehingga masa depannya luar biasa. Bahkan orang tuanya Ibu Stephen boleh semakin bersuka cita. Hamba-Mu juga berdoa saat ini ya Tuhan buat Ito Ratna Sihombing, berkati dalam nama Yesus, berikan kesehatan kepada dia, bahkan kepada suami, bahkan kepada anak-anak, menantu, cucu, bahkan juga orang tua kami yang ada di sana, dan mama tua, biar berikan kesehatan sempurna, pemeliharaan daripada Tuhan. Bahkan apa yang dikerjakan, diusahakan mereka, selalu ada pertambahan, selalu ada perkembangan, dan berkat-berkat Tuhan mereka alami dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa saat ini buat keluarga Bapak Ferdinand Perdi yang ada di Papua, berkati suami istri, bahkan berkati anak mereka. Hamba-Mu percaya kesehatan yang sempurna melingkupi keluarga ini, bahkan tidak ada roh jahat, tidak ada perdukunan yang bisa mengganggu mereka, karena mereka adalah biji mata Tuhan. Oleh karena itu bentengi pagari mereka, berikan kesehatan, bahkan apa yang dikerjakan, diusahakan mereka, Tuhan selalu buat berhasil dan beruntung. Bahkan kami juga berdoa buat Ito Mawan Silalahi, berikan kesehatan kepada dia. Kami tahu Tuhan bahwa kuasa-Mu mampu melakukan perkara-perkara yang besar. Apapun penyakit, apapun pergumulan, apapun situasi yang mereka alami, hamba-Mu percaya tangan Tuhan yang kuat mampu untuk menyelesaikannya, sebab bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Berkati juga Lai Kami Tagalung, bahkan juga bere-bere semua, buatlah mereka berhasil, angkat mereka lebih tinggi lagi. Engkau tahu kesetiaan mereka. Oleh karena itu biarlah apa yang diusahakan, apa yang dikerjakan mereka, Tuhan buat berhasil dan beruntung dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan keluarga semua yang ada di Tarutung, biar Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu juga berdoa saat ini buat keluarga daripada Ibu Esther Kurnia, berkati, berikan kesehatan kepada suami, kepada anak-anak, menantu, cucunya, bahkan apa yang mereka gumuli, khususnya operasi daripada Ibu Esther Kurnia. Kapanpun dia dioperasi, biarlah tangan Tuhan yang gagah perkasa, yang penuh dengan mujizat, menjamahnya, menyembuhkannya di dalam nama Yesus. Jamah semua dokter, jamah alat medis, bahkan kesehatan Ibu Esther, biar kesehatan yang sempurna. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu juga berdoa saat ini buat keluarga daripada Ibu Lydia Kusuma, berkati bersama Pak Budi, berikan kesehatan, berikan kekuatan. Apa yang saat ini menjadi pergumulan mereka, biarlah Tuhan Yesus turut campur di dalamnya. Bagi pekerjaan Pak Budi, bahkan juga pelayanan daripada Ibu Lydia, biar Tuhan pakai dia menangkan banyak jiwa bagi Tuhan. Bahkan berdoa buat anak-anak mereka, baik Pak Joni, berkati, berikan kesehatan, bahkan istri, anak, adik-adiknya semuanya, bahkan usaha mereka diberkati. Bahkan buat Ibu Imelda kami berdoa, suami istri, anak-anaknya diberkati dalam kesehatan, diberkati dalam usahanya. Bahkan Pak Yusuf boleh mengalami hal-hal yang luar biasa dalam hidupnya, kekuatan, kesehatan, bahkan keberhasilan. Apapun yang saat ini sedang diusahakan, dikerjakan, biarlah berkat-berkat Allah tercurah di dalamnya dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan berdoa saat ini buat Bu Lili Kusuma, ya Ibu Pendeta Lili Kusuma yang ada di Bogor, berkati, berikan kesehatan, berikan kekuatan. Hamba-Mu terlalu percaya apa yang diusahakan, apa yang dikerjakan, biarlah mujizat terjadi khususnya dalam pelayanannya. Bagi anak-anak, menantu, cucunya semua dalam pemeliharaan Tuhan. Bahkan Pak Indra yang sampai saat ini masih terus menawarkan tanah di Sukabumi, bahkan yang ada rumah di Bogor, biar laku terjual sehingga bisa meningkatkan
Tuhan apa yang harus dikerjakan ke depan. Terima kasih Bapak, bahkan keluarga Pak Prengki bersama Ibu Sinta berikan kesehatan, berkati pelayanan mereka, bahkan anak-anak menantu cucunya semua dalam perlindungan Tuhan, bahkan apa yang dikerjakan mereka berhasil dan beruntung. Bahkan berdoa saat ini buat Pak Herianto Cho bersama dengan istri, bahkan anak-anak semua dalam pemeliharaan Tuhan, baik dalam kesehatan, bahkan usaha-usaha yang dikerjakan hari-hari ini biarlah selalu berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapak. Bahkan berdoa saat ini buat Ito Erna Sitorus, berkati kesehatannya, berkati pekerjaan, berkati usahanya, apapun rencana-rencana yang saat ini sedang direncanakan, biarlah berkat Tuhan turun di dalamnya. Bahkan buat orang tuanya Bapak Ute Sitorus, istrinya, bahkan anak-anak menantu cucunya semua dalam pemeliharaan Tuhan, bahkan berkat-berkat Tuhan dicurahkan di dalamnya. Bahkan hamba berdoa saat ini ya Tuhan, hamba berdoa buat Ibu Lili Jose yang ada di Jabar Agung, berkati, berikan kesehatan, kekuatan, bahkan apa yang dikerjakannya berhasil dan beruntung, bahkan anak-anak menantu cucunya semua dalam perlindungan Tuhan. Bahkan kami tak pernah lupa berdoa buat keluarga daripada Bapak Ula, berkati dalam nama Yesus, berikan kesehatan kepada Bapak Ula bersama Ibu Pebi, bahkan kedua putrinya dalam perlindungan Tuhan, kesehatan yang sempurna, bahkan usaha-usaha mereka diberkati berlimpah-limpah. Bahkan berdoa saat ini buat Ibu Pendeta Dewi Lim, berkati bersama Pak Joshua Nahampun, berikan kesehatan, berikan kekuatan, pelayanan mereka semakin berkembang, bahkan banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan, bagi anak-anak menantu cucunya semua sehat-sehat dan berkat Tuhan dicurahkan di dalamnya. Hamba juga tak lupa berdoa saat ini buat keluarga dari Bapak Pendeta Amos Sasibuan yang ada di Sumba NTT, berkati dia Tuhan, memberikan kesehatan, berikan kekuatan. Kami percaya Tuhan, kesembuhan yang sempurna turun dari sorga. Oleh karena itu segala tembok-tembok penghalang kesembuhan kami patahkan di dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan bekerja pagi hari ini, buat dia sehat, bersukacita, bahkan bisa melakukan banyak hal untuk pekerjaan Tuhan. Berikan kekuatan kepada istri, bahkan kepada anak-anak, buat mereka mengalami hal-hal yang supranatural, baik dalam pelayanan, baik dalam keluarga. Terima kasih Bapak. Bahkan berdoa saat ini buat Ibu Intan Sitorus, berkati, berikan kesehatan, berikan kekuatan, apa yang dikerjakan oleh tangan mereka Tuhan buat berhasil dan beruntung. Bahkan anak-anak mereka semua sehat-sehat, pintar-pintar, dan punya masa depan yang luar biasa. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa saat ini ya Tuhan buat bangsa negara kami, biarlah bangsa negara kami menjadi bangsa yang tetap jaya. Pemimpin yang dari pusat sampai daerah, Tuhan berikan hikmat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada dan membuat bangsa ini semakin maju. Bahkan kalau masih ada saat ini masyarakat Indonesia yang masih terkena virus corona, Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus, sehingga Indonesia bebas dari biara COVID dan semua berjalan dengan normal. Terima kasih Bapak. Jemaat-jemaat Tuhan yang sudah menabur dalam persepuluhan mereka, ucapan syukur, diakonia, bahkan juga misi, kami percaya berkat-berkat Allah mengalir atas mereka. Dalam nama Yesus berlipat kali ganda. Orang yang menabur pasti menuai dan membawa berkas-berkasnya dengan sorak-sorai dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Inilah menjadi doa kami kepada hari ini. Kami mau melakukan aktivitas kami. Oleh karena itu kami serahkan tubuh, jiwa, roh kami ke dalam tangan Tuhan. Dan roh maut, roh kecelakaan, penyakit, bahkan virus corona tidak bisa menyentuh umat-Mu, karena kami semua dalam naungan daripada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, angkatlah kedua tanganmu. Kita akan akhiri doa pagi hari ini. Oleh karena itu diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, anak cucumu, pekerjaanmu, bahkan di bisnismu. Dan kita tutup dan kita jalani hari ini membawa berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai, menolong, menghibur kita mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.
Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini inilah yang menjadi pertemuan kita, dan kita akan ketemu lagi nanti malam, yaitu dalam doa mesbah keluarga, yaitu jam 8 malam. Tetap di channel ini Bapak Ibu. Amen. Kalau ada doa-doa khusus boleh chat dengan saya, karena di FB saya di profil ada nomor WA saya, boleh WA langsung. Tetapi kalau itu adalah umum, tidak apa-apa, boleh di chat di FB, nanti akan saya cek biasa sore. Dan saya percaya waktu kita diberkati lewat tayangan ini, kita akan bagikan kepada teman-teman kita yang lain. Amin. Agar lebih banyak diberkati. Oh haleluya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat beraktivitas dan sukses bagi Bapak Ibu sekalian. Dari tempat ini kami ucapkan maju terus, tetap semangat. Shalom.